Ya, menjadi paskibraka, apalagi paskibraka nasional tentunya ini menjadi hal yang tidak mudah ya. Karena diseleksi dari banyak sekali siswa dan siswi yang berprestasi di Indonesia. Dan pada siang hari ini kami sudah bersama salah satu paskibraka nasional tahun 2022 asal Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ikram Atarik. Halo Ikram, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, gagah sekali hari ini. Dan tadi kita juga sudah lihat Ikram ya, upacara pengukuhan Paskibraka Nasional 2024 kali ini berbeda. Kalau Ikram kemarin itu di Istana Merdeka, betul ya? Benar, betul. Betul. Nah sekarang di IKN. Ikram kalau melihat sendiri dari tadi kita lihat prosesnya satu persatu pengukuhan, ada yang beda nggak Ikram? Runtutannya atau runutannya dari pengukuhan tadi atau sama aja seperti di Istana Merdeka dulu? Oke, kalau untuk runtutan acaranya sih tetap sama, cuman beda. Aku tuh dulu masih di fase transisi antara COVID dan new normal, jadinya masih pakai masker sih, agak deg-degan aja tuh kan. Jadi bedanya hanya Dipakai masker pakai aja. masker atau Siap. enggak, tapi sebenarnya semua tadi mulai dari ikrar, kemudian juga disalami oleh Pak Presiden, sampai foto itu adalah tradisi yang selalu dijalankan ya. Siap, betul. Ikram, kalau kita bicara paskibraka, apalagi paskibraka nasional, tentunya adalah hal yang sangat membanggakan. Tadi sebelum kita masuk dialog, saya sempat berbicara, ngobrol dengan Ikram yang ternyata Ikram ini tidak mudah ya untuk menjadi paskibraka nasional. Ikram, kalau boleh digambarkan prosesnya tuh seperti apa sih untuk bisa sampai di titik kemarin Ikram menjadi paskibraka tahun 2022? Oke, jadi gini Mbak, kita itu melewati banyak banget tes. Mulai dari tes tingkat sekolah, tes tingkat kecamatan, tes tingkat kota, dan di provinsi. Baru kita ditetapin untuk menjadi satu pasang terbaik yang bisa mewakili provinsi tersebut di tingkat pusat. Itu tesnya seperti apa sih Ikram? Apakah ada tes tertulis, tes fisik? Karena sepertinya kalau kita melihat secara visual nih, paskibraka dari tahun ke tahun tubuhnya ideal, kemudian juga punya prestasi di sekolah yang cukup baik. Kalau Ikram sendiri melihat diri Ikram saat akhirnya terpilih menjadi wakil dari Provinsi DKI Jakarta bersama salah satu juga ada yang putri ya, Siap, benar. putra dan putri. Seperti apa Ikram melihat diri Ikram? Sehebat apa Ikram sehingga bisa dipilih? Yang pasti saya senang dan saya bangga karena kesempatan yang saya dapetin ini belum tentu dirasakan oleh teman-teman saya, seumuran saya. Dan saya rasa itu suatu momentum kebanggaan juga sih. Saya harap teman-teman saya di luar sana bisa termotivasi juga untuk menjaga kebangsaan dan keutuhan negara ini. Ikram, kita lihat tadi komandan upacara saat pengukuhan, kita lihat putri ya. Siap, benar. Putri ya. Sementara saya tadi sempat nanya juga, ini sebenarnya pemilihan putra dan putri ini gimana? Kalau sebenarnya di dalam internal Paskibraka sendiri ketika sudah ada di level nasional, sudah ngumpul, seperti apa Ikram pemilihannya putra dan putri untuk menjadi komandan? Oke, kalau dari sepemahaman saya itu, setahu saya itu cuman hanya sebatas sebagai pemerataan peran. Karena dari pasukan 17 itu dan pasukan 8 dan tahunnya sudah Paskibraka Putra, agar perannya lebih merata. Jadi Paskibraka Putri merasakan danton saat pengukuhan gitu sih Mbak. Jadi semuanya kebagian tugas Siap, ya, betul, yang betul. putra kebagian tugas, yang putri kebagian tugas. Oke, kita akan flashback seperti apa situasinya Ikram saat tahun 2022. Ikram, kalau kita lihat upacara 17 Agustus setiap tahun itu selalu dinantikan siapa pasukan 8, siapa pasukan 17, siapa pasukan 45. Kalau di dalam internal Paskibraka Nasional, ketika hari pertama sampai, apakah Ikram langsung tahu bahwa Ikram akan diformasi apa? Belum, jadi kita itu diberi kesempatan untuk mencoba semua bagian dari danton kelompok 17, pengibar, dan lain-lain. Jadi kita semua bergilir untuk merasakan semuanya. Jadi kita siap bertugas dimanapun tugasnya kita diberikan. Jadi hari pertama itu apa Ikram? Apakah pengenalan atau langsung materi nih? Oh, lebih ke pengenalan lapangannya dulu, terus kayak sistematis kita berangkatnya dari arah mana, terus juga kayak diajarin tata cara melipat bendera gitu-gitu sih, Mbak. Berarti setiap hari ya? Iya, setiap hari. Di drill ya? Iya, betul. Dan kita juga tahu, pemirsa dan juga Ikram, bahwa luas lapangan yang ada di IKN ini berbeda dengan Siap, betul. Istana Merdeka.
infonya memang lebih luas. Kalau dari visualnya memang jelas lebih luas di IKN ya. Ikram sendiri punya pengalaman di Istana Merdeka. Jika hari ini Ikram itu berperan seperti adik-adik Ikram yang ada di IKN dengan luas lapangan yang lebih besar, apakah itu jadi tantangan yang signifikan untuk seorang Ikram? Sebetulnya pasti iya, karena kita juga menjadi dapat adrenalin rush-nya juga kan, karena kita jadi sama aja jadi bagian dari sejarah. Kita jadi pasukan pengibar bendera pusaka di tahun pengibaran kita gitu sih. Jadi luas lapangan ini juga penting ya. Sepertinya ada banyak sekali ya yang dipikirkan seorang Betul, paskibraka pasti. ya. Boleh ceritain nggak ke pemirsa, seperti apa sih seorang paskibraka ketika bertugas kan selalu rapi, konsentrasi, tapi di balik itu apa yang Ikram rasakan selama hampir 1 bulan berada di karantina dengan jadwal yang sangat rigid? Oke, yang pasti saya akan memanfaatkan kesempatan yang saya dapatkan pada saat itu juga. Jadi lelah itu termasuk hal yang udah cukup biasa dan kita harus pintar manage emosi kita, manage kelelahan kita karena kita semua tuh di situ posisinya capek. Jadi itu gunanya teman dan kakak-kakak pengasuh di sana sih. Jadi kita bisa saling berkeluh kesah, saling bertukar kebahagiaan gitu. Nah, ini kan Ikram sudah pengukuhan nih, tadi kita lihat pengukuhannya. Tapi sebelum pengukuhan, tegangnya sama nggak sama setelah pengukuhan terus menuju ke tanggal 17-nya? Justru yang saya rasakan setelah pengukuhan itu lebih kerasa sih semangat dan adrenalinnya itu. Karena kita lebih depan mata kita lagi ini tinggal penugasan kita gitu. Jadi kita harus melakukan yang terbaik, semua apapun yang kita rasain harus kita ilangin dulu, ego kita turunin demi terlaksananya kesuksesan pengibaran kita itu dan penurunan. Ikram waktu sebelum kita ngobrol di depan kamera, Ikram juga menyebut bahwa tegangnya luar biasa, apalagi juga tidak bisa ya ternyata berkomunikasi dengan orang tua. Siap, betul. Gimana Kram? Kamu rasanya gimana di saat tensinya di dalam ini tinggi? Kamu curhatnya sama siapa? Oke, jadi aku tuh sebelum karantina itu aku udah nyiapin. Jadi aku nyetak foto aku sama orang tua aku. Jadi kalau suatu waktu aku kangen, aku bisa ngeliat foto itu. Dan kita juga di sana itu ada namanya pamong. Pamong itu sebagai kakak pengasuh kita di sana. Jadi tiap asrama itu bakal ada pamong-pamongnya masing-masing. Jadi kita kalau misalnya lagi capek atau lagi sedih, kita boleh banget datengin kakak pamong itu buat minta saran atau masukan apa yang harus kita lakukan gitu sih. Kalau ke kakak-kakak pamong mungkin lebih seperti orang tua ya kamu Iya, ya? betul, betul. Bener-bener Ikram curhat tuh sama pamong? Iya. Nggak bisa sama temen? Kalau sama teman bisa sih, cuman kan lebih enak kalau kita dapat perspektif yang lebih mature gitu kan. Iya. Oke Kram, pasukan pengibar ini juga salah satu yang meskipun seluruh anggota Paskibraka Nasional itu adalah siswa-siswi elit begitu ya, elit ya bisa dibilang elit gitu. Tapi menjadi pengibar itu sepertinya hampir semua menargetkan itu, pengen jadi anggota pengibar. Kalau Ikram sendiri waktu kemarin juga menargetkan hal yang sama nggak? Siap, tentunya semua orang kan pasti ingin mendapatkan hal yang terbaik untuk dirinya. Tapi saya rasa setelah saya pikir-pikir, jadi di posisi manapun itu termasuk menjadi bagian penting. Karena kita menjadi satu kesatuan pasukan kan. Jadi menurut saya lebih ke kekompakan aja sih yang lebih penting sekarang. Tapi muncul persaingan nggak Kram di dalam? Kan ini penonton atau rakyat Indonesia hanya melihat saat kalian tampil tanggal 17 ya. Siap. Seperti apa di dalamnya Kram ketika detik-detik menuju pemilihan itu, formasi itu? Kalau kompetitif juga pasti iya, tapi kita tetap bersaing dengan sehat karena itu kan juga dilihat dari apa ya, kita capable apa enggak untuk melakukan hal itu. Jadi mau bagaimanapun hasilnya kita juga harus menerima apapun itu sih. Tapi boleh dibocorin nggak, ada nggak yang mungkin Ikram atau teman Ikram yang mungkin sangat kecewa, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi? Kalau kecewa sih lebih kayak kirain akan menjadi seperti itu gitu kan. Tapi ya pada akhirnya tetap senang-senang juga karena kita melakukan ini bersama-sama, capek bareng-bareng, senang bareng-bareng, sedih bareng-bareng dan kita pun sukses melakukan pengibaran juga bareng-bareng. Jadi lebih ke kayak cuman keluhan-keluhan biasa sih, bukan keluhan yang penting. Jadi cuma yang penting bisa sukses karena semuanya itu tim ya. Bareng, iya betul banget.
Nah, selama gladi kotor dan juga gladi resik tentunya ada hal-hal yang berkaitan dengan kesatuan lain. Ada dari Tentara Nasional Indonesia, ada juga Kepolisian Republik Indonesia dan juga tim musik ya. Siap, betul. Nanti kita akan bahas selengkapnya seperti apa komunikasi dan koordinasi antara Paskibraka dengan yang tadi sebelumnya sudah saya sebut. Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Breaking News. Dan kita akan lanjutkan dialog kita siang hari ini dengan Muhammad Ikram Atarik, Purna Paskibraka Nasional 2022 asal Provinsi DKI Jakarta. Ikram, tadi kita sudah lihat informasi latihannya begitu ketat, disiplin juga untuk hasil yang paling baik. Ikram, dalam prosesi upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap tahunnya itu tidak hanya Paskibraka yang tampil ya, tapi juga ada TNI 3 Matra, kemudian ada Kepolisian Republik Indonesia dan juga tim musik. Seperti apa pola komunikasi, kemudian latihan koordinasi menuju ke tanggal 17 Ikram? Oke, jadi setahu saya itu sebelum gladi kotor akan dilaksanakan latihan gabungan untuk beberapa hari. Latihan gabungan itu nanti setiap pimpinan dari matra-matra itu akan berkomunikasi gitu. Jadi setelah kelar latihan, mereka akan melakukan evaluasi bersama untuk dilakukan lebih baiknya lagi di besok harinya. Pernah nggak Ikram atau satu tim dengan Ikram yang melakukan kesalahan itu dihukum nggak Ikram? Ini penasaran dong, karena ketika kita melihat tanggal 17 Agustus selalu sempurna, hampir selalu sempurna. Iya, jadi kita itu di sana sistemnya reward and punishment. Jadi kalau emang kita melakukan kesalahan, sudah pasti kita akan diberi hukuman. Tapi hukumannya ya sebatas push up biasa aja sih, biar kita lebih terpacu untuk menjadi lebih baik gitu. Makanya bisa menampilkan hal yang sempurna Iya, di tanggal betul banget. 17 Agustus. Tadi Ikram juga bicara soal bagaimana tensi di dalam, apalagi awal-awal bergabung di hari pertama, mungkin seminggu pertama masih egonya masih kelihatan Ikram ya? Iya, masih kayak belum mau kenalan, masih malas-malasan gitu ya. Cuman makin lama mereka juga makin bonding, ada kayak kita selama 40 hari ketemu sama mereka-mereka ini, pasti mereka keluarga kita nantinya. Jadi lama-lama dekat juga sih. Tahun ini juga jumlahnya bertambah, ada 76 anggota dan Betul. setiap provinsi ini 2 anggota putra dan putri. Ikram, kalau boleh ceritakan apakah ada hal-hal unik selama Ikram itu berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai provinsi ya, karena setiap provinsi mungkin punya kebiasaan, punya budaya yang berbeda. Ada cerita-cerita menarik nggak yang boleh diceritakan ke kita? Oke, dari tiap provinsi itu kan pasti tentu bawa karakteristik mereka masing-masing ya. Jadi itu di sana itu kita biasanya tiap malam ada waktu kayak buat bonding time aja gitu. Jadi kita dengerin lagu sambil seru-seruan. Nah itu biasanya kita duduknya harus mencar. Kayak misalnya di Pulau Jawa, aku nggak boleh duduk sama yang Pulau Jawa. Oh gitu. Harus mencar sama yang lain biar kita bisa kenal juga. Terus itu aku juga pernah dikasih tahu sama teman aku dari Papua. Jadi di sana itu ada makanan khasnya namanya udang selingkuh. Jadi udangnya itu kayak udang lobster gitu. Oke. Nah, dari situ aku jadi penasaran kan, pengen ke Papua juga jadinya gitu sih. Jadi interaksi itu awalnya tegang tapi lama-lama nyampur ya. Iya, betul. Bener-bener bonding, apalagi nggak boleh duduk bareng misalnya satu pulau gitu ya. Iya, biasanya kayak gitu. Gimana, udah ngerasain udang selingkuh? Belum Oh, sih. belum. Ya Ikram, tadi Ikram sudah nyebutin makanan, saya mau tanya soal makanan. Menjaga kesehatan, menjaga badan fit termasuk juga bentuk badan, apakah tiap hari nimbang Ikram? Untuk timbangan itu lebih ke kayak kesadaran kita masing-masing sih. Cuman biasanya dari BPIP sendiri itu udah ngeprogramin makanan-makanannya. Kayak nggak boleh ada yang berminyak, sambal, kerupuk gitu-gitu nggak boleh. Kita juga biasanya tiap pagi itu dikasih vitamin, susu, dan telur rebus. Jadi udah teratur juga gitu sih. Jadi ternyata sambal nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Mungkin bagi yang suka pedas memang harus tahan 40 hari ya? Iya, termasuk saya, iya. Oh iya, Ikram juga? Iya. Oke Ikram, kita coba akan kembali Ikram menyaksikan detik-detik pengukuhan anggota Paskibraka Nasional 2024 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara.
Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adik Violeta Agrika Siaturi, peganglah sangsaka merah putih dengan tangan kananmu dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Aku Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber padanya. Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia. Aku mengaku Aku mengaku bernegara satu, bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, jiwa ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku Aku mengaku bertujuan satu, bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. berdasarkan Pancasila. Aku mengaku Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku Aku mengaku sebagai generasi penerus sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan dengan akhlak dan ihsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji aku berjanji akan sungguh-sungguh akan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini untuk mengamalkan sebuah pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya dengan tauhid dan hidayahnya serta inayahnya. serta hinayahnya. Adik Violeta Agrika Sianturi, lepaskanlah sang merah putih. Ya, baru saja kita menyaksikan kembali upacara pengukuhan Paskibraka Pusat 2024 di mana tadi Paskibraka Pusat 2024 ini dilantik oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi dengan Komandan Upacara Pengukuhan Paskibraka yang merupakan salah satu anggota Paskibraka asal Sumatera Utara, yakni Violeta Sianturi dari SMA Negeri 1 Sibolga. Tentunya ini menjadi hal yang terus dibicarakan oleh masyarakat menjelang ulang tahun atau hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, karena untuk pertama kalinya upacara akan dilakukan atau diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 besok, dan kita akan lanjutkan dialog kita dengan Purna Paskibraka Nasional tahun 2022. Ini Ikram yang tadi sudah menjelaskan ya seperti apa situasinya selama menjalani 40 hari karantina, karena Ikram ini menjadi salah satu Paskibraka di tahun 2022. Tadi tantangannya cukup banyak, apalagi Ikram ini di masa-masa transisi, Ikram. Siap, ya. betul, Sementara di sini juga mungkin ada transisi juga, tapi transisinya adalah secara lokasi. Kalau dari lokasi, Ikram ini kan dari kontingen atau dari pengiriman di DKI Jakarta, upacara di Jakarta, ini teman-teman yang dari DKI, ini upacaranya di IKN. Pernah komunikasi tidak dengan junior yang saat ini bertugas di IKN? Pernah sih, pernah. Aku masih kadang beberapa kali ketemu, masih buat nyemangatin mereka.
Heeh. Dan mereka bercerita tidak Ikram soal tantangan mereka? Karena kan kalau tadi dari BPIP mengungkapkan bahwa tantangannya sebenarnya cukup banyak, seperti misalnya air, kemudian juga luas lapangan. Ada cerita-cerita tersendiri nggak dari junior Ikram dari DKI Jakarta yang ada di sana? Lebih ke panas, terus capek gitu sih, lebih in general aja. Terus saya tetap semangatin karena ini nggak lama kok, cuman sebentar doang. Habis itu juga bakalan worth it banget deh kecapean-capean kita semua ini. Worth it banget ya Ikram, karena menjadi salah satu yang terpilih dari siswa-siswi terbaik yang ada di Indonesia saat Siap, itu tahun betul. 2022. Ikram, anggapan masyarakat terhadap siswa dan siswi yang terpilih menjadi paskibraka, apalagi di tingkat pusat atau nasional, adalah mereka adalah orang-orang yang memang the best of the best. Artinya kalian secara fisik bagus, secara intelijensia pasti di atas rata-rata. Ikram sendiri ketika sudah selesai atau purna tugas sebagai paskibraka 2022, ada hal-hal positif apa yang benar-benar signifikan yang Ikram rasakan? Lebih ke sikap saya sehari-hari dan kemandirian gitu sih. Terus juga kayak di sekolah jadi lebih aware sama teman-teman, kayak jadi merhatiin teman-teman kalau ada perubahan sikap mereka lagi kenapa gitu. Ikram sebelumnya pernah membayangkan tidak memang jadi anggota paskibraka pusat, atau sebelumnya memang sudah pokoknya target saya sekolah dengan baik dan saya jadi paskibraka, atau seperti apa? Ceritakan dong Ikram. Oke, jadi saya itu dulu sebenarnya tertarik aja untuk melihat, tapi saya nggak nyangka kalau saya bakalan bisa sejauh ini gitu sih. Awalnya terpilih dari sekolah atau Ikram mendaftarkan diri? Seperti apa prosesnya Ikram kalau mau Oke. menjadi paskibraka? Jadi awalnya itu saya kan ngeliat kakak kelas saya yang udah melaksanakan pengibarannya di wali kota. Terus saya ngobrol-ngobrol, berbincang, lalu saya mulai tertarik. Terus saya minta tolong ke kakaknya, "Kak, saya kan belum berasal dari ekskul paskibra. Gimana sih Kak caranya biar saya bisa tetap ikut tes paskibraka ini?" Terus diarahin. Terus juga dari guru-guru saya yang alhamdulillah suportif banget buat bantu saya berkas-berkasnya gitu sih. Bahkan Ikram ini tidak ikut ekskul paskibraka ya? Iya, awalnya saya nggak ikut. Kok bisa tertarik itu awalnya apa Ikram? Iya, karena kakak kelas saya kan awalnya sharing-sharing aja, terus saya jadi tertarik ternyata ada ya yang kayak begini gitu. Pas benar-benar akhirnya memutuskan sepertinya akan ikut seleksi, Ikram ngobrol tidak dengan orang tua saat itu? Saya tentunya ngobrol karena nggak mungkin saya melakukan hal itu tanpa perizinan juga kan. Saya minta izin gimana kalau saya mau ikut tes paskibraka ini, dan alhamdulillah akhirnya direstuin. Saat itu berapa kali tes? Seperti apa jenjangnya Ikram untuk akhirnya sampai nih bisa mengibarkan bendera di Istana Merdeka? Oke, jenjang yang pertama itu di tingkat sekolah. Jadi kami akan dites dan diseleksi mana yang sekiranya berpotensi. Lalu di tingkat kecamatan akan diperiksa berkas-berkas kita dan nilai juga itu diperiksa. Habis itu di tingkat kota, lalu di tingkat kota akan dipilih 10 pasang terbaik untuk berseleksi lagi di tingkat provinsi. Baru di tingkat provinsi ini ditentukan mana satu pasang terbaik untuk mewakili provinsi. Artinya Ikram melewati cukup banyak ya, lebih dari 3 kali. Iya, betul. Itu mempersiapkannya gimana Ikram? Kan Ikram juga sambil sekolah nih, tapi juga sambil punya keinginan untuk jadi paskibraka. Nah itu yang seperti yang tadi saya bilang, alhamdulillah teman-teman saya dan guru-guru saya itu suportif banget dalam saya mengejar impian saya. Jadi saya minta tolong bantuannya dan arahannya. Karena saya kan ngurus berkas itu juga pasti ada izin ke sekolahnya juga kan. Terus kayak alhamdulillah guru saya mau bantu buat mengurus surat dispensasinya. Dan untuk teman-teman saya di sekolah juga alhamdulillah mau bantu kalau saya sekiranya ada ketertinggalan pelajaran. Nah gitu, tapi tetap bisa mengikuti. nyambung lagi. Siap, Ya, betul. nyambung lagi. Terus ketika akhirnya terpilih, terus 40 hari di karantina, saat itu orang tua apa responnya? Kagetkah atau memang sudah yakin bahwa anak saya pasti memang bisa lolos? Kaget sih, karena saya waktu pengumuman juga saya sempat kaget. Itu udah dipanggil sampai 3 kali saya belum maju-maju. Oh gitu? Iya. Jadi benar-benar gak nyangka? Iya, saya juga nggak nyangka banget itu bisa kayak gitu. Karena Ikram ini adalah 2 dari banyak siswa-siswi di Provinsi DKI Jakarta yang pastinya juga ingin ya punya keinginan yang sama menjadi paskibraka. Ikram, ketika Ikram akhirnya masuk ke dalam tim,
sudah final nih timnya, nanti akan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Selama itu menuju tanggal 17 seperti apa Ikram? Kegiatannya sehari-hari, bangunnya misalnya, tidurnya jam berapa? Apakah memang benar-benar adalah hal yang berbeda dibandingkan kegiatan Ikram sehari-hari? Benar-benar waktunya tuh disiplin begitu? Tentu sangat berbeda jauh ya dari kegiatan saya sehari-hari di sekolah. Jadi kita itu akan bangun dari jam 4 dan jam 4 itu kita langsung siap-siap untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah kita akan melakukan olahraga pagi bersama dan mengambil sarapan. Sarapan itu yang seperti yang saya tadi bilang, susu, vitamin, dan telur. Setelah sarapan kita akan diberi waktu untuk mandi dan bersih-bersih untuk persiapan sarapan makan nasi dan dilanjut dengan latihan. Latihan itu biasanya sampai setelah azan asar. Dan setelah azan asar itu kami diberi waktu untuk isoma dan waktu untuk berbersih, dilanjut oleh waktu makan malam dan materi malam. Materi malam. Jadi benar-benar abis makan masih ada materi lagi. Materi iya, agak capek sih itu. Agak capek ya, tapi tetap harus tidur sesuai dengan jam. Iya, betul. Padahal kan biasanya kita kalau masih, apalagi Ikram usia masih remaja, masih pengen main gadget, itu sempet nggak misalnya diberi kesempatan, sempet main gadget nggak misalnya? Awal-awal saya mikir, mungkin saya nggak bakal tahan nih 1 bulan tanpa gadget. Tapi setelah saya lakuin langsung tuh malah kalau dipikir-pikir kayak nggak bakalan sempet juga ini buat main gadget. Karena kita benar-benar capek dan waktunya padat. Jadi kita memanfaatin waktu pun ya buat bonding sama teman-teman. Karena jarang-jarang kita bakal bisa kumpul full 34 provinsi gini kan. Komunikasi masih berjalan ya, Masih. 2022 ya dengan Alhamdulillah semuanya. masih. Tinggal nanti saling mengunjungi, sudah pernah saling mengunjungi Ikram dengan teman-teman lain? Sudah sih, saya juga sampai sekarang masih deket sama beberapa teman saya. Oh gitu, dari provinsi mana aja Ikram yang benar-benar Ikram tuh seneng banget dan memang berteman, satu circle gitu? Lebih ke emang akrab karena dari dulu bareng gitu ya, dari Kepulauan Riau, dari Jogja, dari Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten itu masih akrab sih. Karena kan masih satu wilayah gitu ya. Kalau yang lain saya masih keep in touch biasa gitu. Akhirnya Ikram menjadi siswa terpilih, kemudian punya teman dari banyak provinsi. Ikram, cita-cita Ikram hari ini apa Ikram? Saya ingin menjadi Taruna Poltekim dan melanjutkan pekerjaan saya di sana, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kenapa Ikram memilih itu? Oke, jadi awal itu saya kirap dan melakukan upacara itu kan ngelihat banyak sekali kakak-kakak Taruna kan. Jadi saya terinspirasi buat ikut tes itu. Saya juga tes UTBK yang untuk PTN dan saya ikut tes untuk kedinasan ini. Jadi saya mulai terpacu untuk ikut tes kedinasan. Oke, mudah-mudahan cita-cita Ikram ini bisa segera terwujud. Amin. Karena memang Ikram adalah salah satu siswa terpilih dan tentunya biasanya kalau siswa terpilih ini cita-citanya juga bisa sejalan begitu. Amin, amin, amin. Terima kasih Muhammad Ikram Atarik, Purna Paskibraka Nasional 2022 asal Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Ikram ya. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih sudah membagi pengalamannya di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ikram. Demikian CNN Indonesia Breaking News pengukuhan Paskibraka Nasional 2024. Saya Dea Kartika, sampai jumpa.
CNN Indonesia Breaking News.